Karena aku sadar diri Jimbaran itu masih agak tabu. Orang Denpasar atau Jimbaran itu agak tabu dengan. Halo pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Selamat pagi Jess, walaupun sudah sore. Nah hari ini bareng yang jauh di sana. Betul. Yang jauh. Yang di ujung bukit. Tamu kita hari ini adalah Bapak Gus. Bapak Gus ini mungkin sudah pada kenal, sering main ke Denpasar juga kan. Jadi Bapak Gus tuh mulainya dari mana sih? Ini next tahun ini Bapak Gus lagi naik daun nih. Wah, amin. Lagi naik daun di sekitaran Bukit Jimbaran. Betul. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung. Ini adalah Mas Adit. Silakan perkenalkan diri. Ya, halo. Jadi saya Adit, salah satu owner dan pemilik dan pengelola juga. All in one dah Mas ya? Betul, all in one. Pada awal all in one, semuanya running sendiri. Ya, operasional, barista, model kemarin, terus jaringan joget, relasi, network semuanya sendiri. Aku pernah mengalami. Benar Mas, semuanya dari nol. Sampai sekarang. Saya panutan lah Mas, bener panutan. Ya, jadi aku tuh 2020 deh kayaknya aku denger Bapak Gus tuh. Siap. Dari Bapak Gus. Ini siapa sih nih gitu. Kok keren, kok lucu gitu. Basicnya kan dulu manual brewing kan. Betul, manual brewing Mas. Nah, aku juga pernah jalan di situ tuh. Awal startnya dari manual brewing kopi. Orang anak-anak sekarang V60-an lah. V60-an betul. Manual brewing V60-an. Itu kan berat tuh. Betul. Marketnya baru banget. Di Bali sangat baru. Walaupun sudah banyak barista segala macam, tapi kan kalau kita jualan tuh sama orang-orang awam toh. Betul, dari agak susah kan, dikenal benar-benarnya apa nih yang nggak ada gulanya. Betul. Ini buat apa sih kok ribet kali gitu? Asem lagi kan. Aku pernah tuh. Apa lagi asem? Mas ini kopinya basi ya gitu. Ya, atau bilang nggak, bang, pahit kali nih. Kok bisa bang? Atau kak? Nah, ini muncul dari mana bang? Ada strawberry makanya. Iya. Susah kan jalannya Mas itu. Itu tuh pengalaman yang pernah aku alamin juga. Betul, benar sama juga itu sih. Lucu tuh ya. Tapi kan kita beda market nih. Yang aku misal di kota yang populasinya lebih banyak. Betul. Di Jimbaran ini gimana aku nih? Aja kayak bingung. Kayak ini gila nih orangnya bisa masuk di market Jimbaran. Padahal market Jimbaran setauku susah banget untuk market lokal. Betul. Nah, pertama kali sejarah Bapak Gus sebelum sebesar ini dan seramai ini, amin. Alhamdulillah, amin, syukur. Itu gimana Mas? Coba ceritain. Oke Mas, jadi perkenalan dulu, nama aku Adit, salah satu owner, pemilik, dan pengelola juga. Jadi kita di sini dulu itu tidak langsung buka Bapak Gus tuh, jadi aku butuh riset dulu, data, dan harus mengetahui dulu lah Mas marketnya gimana. Tahun berapa tuh Mas? Aku aku asli bukan dari sini sebenarnya. Oh iya aku tahu tuh. Jadi aku asli Palembang, tapi berhubung dapat istri orang Bali, jadi hijrah ke sini. Oke. Memang jodoh tuh mempertemukan. Betul, dapat jodoh, rezeki di Bali. Ternyata ya, mungkin hijrah jalannya ke sini buka dari sini. Sambil ngopi Mas. Oke Mas. Jadi Mas, balik lagi Mas. 2018 aku sini pindah, tak riset dulu, data dulu kenapa aku bisa ke sini. Udah 2018. 18 akhir Mas. 18 akhir pindah ke sini. Jadi aku riset dulu. Berhubung dulu aku 2015 sudah minum kopi. Oke. Gitu. Jadi sejarahnya dari 2015 dulu kopi benar. Terus 15 di Palembang sempat buka kedai juga sama kafe. Tapi berhubung mungkin bukan di sana jalannya, bertahan setahun. Ya udahlah, kayaknya mau nggak mau harus keluar zona nyaman. Nah itu susah ya. Harus berani keluar zona nyaman jadinya sebenarnya. Jadi keluar zona nyaman, keluar dari Palembang. Ya udah ke Bali hijrah gitu. Jadi 2018 baru start Bapak. Start Bapak Gus tuh Agustus 2019. Agustus 2019. Betul. Setahun tuh ngeriset tuh. Kurang lebih 6-7 bulan lah, 8 bulan lah. Iya.
Itu langsung di Jimbaran Mas, di Asal sini. Jimbaran. Dulu di bawah Mas, belakang kampus. Aku sama mertua tinggal di Res Bukit belakang kampus, terus ngontrak juga. Jadi perhatiin dulu polanya dulu gimana. Oh, berarti awalnya itu manual brewing tuh di situ tuh. Di situ benar di kedai lama. Iya. Jadi kita dulu emang aku punya basic di kopi juga manual brewing. Dulu di Palembang belajar juga sama ada om teman semuanya belajar. Aku punya dulu adat seadanya di Palembang, tak bawa ke sini. Oke, yes. Tak bawa sini pertama kali aku bawa flare sama N600. Itu dah paling Itu modal ya? modal awal yang masih sama flare. Besar ya? Nggak perlu besar sebenarnya. Sama ini Mas. Ini apa nih Mas? Semendo Mas, Semendo Wash. Ini dari kampung kampung ya? halamanku, Sumatera, Palembang. Terus kenapa bagus Mas? Jadi Bagus itu tadi awal setelah buka awalnya sebenarnya gak kepikiran mau bikin kedai kopi di sini. Tapi mikir-mikir awalnya mau kerja aja di Bali. Tapi mikir-mikir wah kerja di Bali jadi apa saya? Ngapain ya? Mau ngapain ya? Saya tidak ada bisa apa-apa. Saya belum bisa punya hospitality di sini. Ya udahlah. Jadi aku punya skill dikit lah, beraniin diri buka kedai kopi gitu katanya. Bagus tuh artinya apa Mas? Awalnya sebenarnya sendirian, tapi berhubung ini aku punya partner. Oke. Partnerku ini salah satu partner nih ya kalau kenal itu dulu dosenku kuliah. Wah, Dia sekarang partner. Itu keren sih. abangku jadinya namanya Idam Bang Idam dari Jakarta. berarti Salah satu mentorku juga. wah, enak sih ikut bisnis bareng sama mentor. Mentor betul. Ya kita sebenarnya awalnya emang bukan di main-main tapi serius juga, tapi butuh waktu proses Oke. bertahap. Jadi kita kecil dulu, aku ya udah bang pindah, bilang sama beliau ke Bali, terus kamu mau ngapain? Kayaknya bikin kedai kopi. Tapi karena dia udah kenal deket dari semester 3, semester 4 udah kenal. Oh, udah lama ya. Udah lama kenal. Dia matiin juga mungkin aku gimana kalau buka usaha. Ya udahlah, kamu buka kedai kopi nih. Ya udah, aku ikut gabung dah. Percaya, join dah. Ya udah. Tanam modal. Sebenarnya bukan tanam modal. Kita ya jalan dulu. Intinya sebenarnya kita usaha itu nggak mungkin namanya tidak ada kata tanam modal atau nggak invest dari mana, nggak. Sebenarnya usaha itu komitmen dan konsisten. Ya. Kalau mau dibilang tanam modal setahun 2 tahun balik modal, nggak mungkin, nggak bakal ada. Usaha nggak ada kan, tahu sih Mas Munir kan? Nggak mungkin. Makanya tadi. Jadi di sini aku bilang ya aku komitmen dulu untuk branding dulu, kenalin dulu sama customer sini, perhatiin dulu sama riset sama marketnya gitu Mas. Jadi kita buka di belakang kampus persisnya, kalau yang tahu kalian semua teman-teman di Jimbaran, kita turunan TMBNI Unut, turunan bawah sebelah kanan, ruko kecil Mas dulunya. Dimulai dari Ruko kecil, dari kios betul, dan sama gerobak juga kita dulu punya. Nah, ini tahun berapa nih udah kebangun nih? Ini kita buka sudah tahun menuju tahun 8 bulan. Setahun 8 bulan kita buka dulu di bawah Jimbaran tadi belakang kampus. Kios tadi kita sana bertahan 1 tahun 8 bulan. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun kurang ya, setahun 6 bulan atau 8 bulan bener. Tapi buka di Agustus 2019, 6 bulan sebelum pandemi. Itu permasalahannya. Semua orang mengalami kalau bilang bisnis sebenarnya. Tapi anjir sih itu. ya coba kopi dulu ya. Kadang nego kenyataan lah. Ya benar Mas, kenyataan. Jadi kenyataannya pas pandemi pun kita survive ternyata. Syukurnya Marketnya kan berarti mahasiswa tuh. betul mahasiswa. Kan udah riset tuh sebelumnya, jadi marketnya mahasiswa nih. Di kondisi pandemi dah nih. Jadi Mahasiswa kan betul hilang. Sebenarnya gini, Iya. kita bersyukurnya aku Mas gini. 6 bulan awal respon bagus banget. Anak kampus kita pegang. Respon bagus, terus sales naik terus, dikenal orang, dikenal. Tapi aku belum berani untuk mengenalkan diri di Denpasar karena aku fokus dulu di Jimbaran. Iya. Untuk market dulu lah. Iya. Karena aku sadar diri Jimbaran itu masih agak tabu. Orang Denpasar atau Jimbaran itu agak tabu dengan jauh masalahnya kan. Kadang itu tuh Mas, orang Jimbaran ke Denpasar, wah enak banget kan. Orang Denpasar ke Jimbaran, wah jauh berat. Itu kadangan. Jadi setelah aku bersyukurnya tadi respon bagus Jimbaran ke anak kampus, tapi pas pandemi di Februari Maret awal 2020 ya, 2020 itu kita terpuruk. Dalam artian terpuruk, customer kita yang anak kampus hilang.
Iya, marketnya. Market hilang karena mereka kebanyakan di sini ada yang pendatang, ada yang Iya, kebanyakan banyak pendatang. batangan, ada yang banyak perantauan, anak Medan, anak Sumatera atau anak-anak Makassar, Sulawesi ada juga, Manado, Jawa juga banyak. Setelah itu mereka hilang. Bersyukurnya kita di di pandemi awal PPKM awal itu yang sangat berat, cuman sampai jam 9 malam, Oh iya. ya kan? Itu kita udah sedangkan market di Bali adalah 9 malam 9 malam tuh baru datang, betul. Kita muter otak, pernah buka pagi jam 7, Oh iya. sebulan 2 bulan bertahan, ternyata kosong. Oke. Wah, keren. Berubah lagi jam siang, sampai jam 9 malam, jam 3, jam 2, jam 3 Mau nggak mau tuh malam. kan harus motong operasional kan? Benar. Jadi aku dulunya punya 3, jadi 2, ujungnya 1 sendiri, aku lagi balik sendiri lagi. Jadi gimana caranya? Ya muter otak lah, manuver untuk bertahan dulu. Melakukan apa waktu itu Mas? Pergerakan apa tuh waktu pas selama pandemi? Ini kan masih kita di pandemi nih. Ya, Pasti kita ngelakuin bermanuver tuh kayak kita buatin promo ini. benar. Marketnya kita geser yang tadinya dari awal anak-anak kampus kan sudah mulai berkurang lah. Betul, berkurang. betul, Mas. Nah, tambahan market ini kondisi pandemi strategi apa biasanya? Jadi gini Mas, kalau aku kemarin mikirnya gini, sebenarnya kalau kita mau mikirin market itu sebenarnya pasti ada terus. Balik lagi sebenarnya bagaimana kita memberikan apa yang dibutuhkan market, ya optionnya. Optionnya ya. Jadi kemarin itu bersyukurnya kita punya teman-teman yang bukan awalnya yang kita target utama, Oke. malah yang tadi mungkin aku belajar di Bali, hospitality penting. Bener. Terus kita juga ramah itu penting. Dan kita juga tulus melayani customer tuh Iya, itu penting. Sangat penting. Apalagi first impression. Ketika first impression bagus, customer yang menyelamatkan kami kemarin, yang aku kemarin ngelamar itu. Iya, bener. Jadi kemarin ada sekitar beberapa hampir 15 orang, hampir 20 orang yang mungkin itu customer harian kami yang bikin aku selamat Yang juga. bikin hidup itu ya. Bikin hidup. Itu yang kemarin kita jadi bagus tempat curhat, tempat dengerin mereka keluh kesah gara-gara mau di Iya, aku PHK. denger ceritanya tuh yang kayak aku baru aja bayar kontrakan. Bener, jadi mereka udah mau cabut lagi, dipecat Iya. lagi. Jadi kemarin beberapa teman-teman dari hotel Iya, banyak tuh. banyak banget kan, jadi sedih memang kan kondisinya. Itu yang bertahan. Ya kalau mau manuver ya kita nyesuaiin Mas. Jadi gimana caranya kita itu ngasih terbaik lah ke customer. Bener. Customer terbaik, kita ngasih terbaik pasti customer balik lagi. Iya, feedbacknya ada. Feedback lagi pasti ada. Itu sih Mas. Kalau promo sih selama ini nggak ada kalau yang pas pandemi. Soalnya emang kita udah kosong, mau kasih promo lagi ya Paling ini ya servis aja. servis mungkin aja, betul. Sekitar sini kita kirim. Yang Betul, kayak gitu benar juga gitu Mas. ya. Mungkin ada juga teman-teman yang deket sini. Ada benar. Kan kemarin juga ada pergerakan juga kan kayak di untuk daerah Jimbaran. Jimbaran. Itu kan ada berapa sih di daerah Jimbaran yang bareng sama teman-teman? Ada di sini ada Bates, Oke, ada ada Bates. Jinjerut, ada juga di bawah ada Teras Kota. Oke, banyak Banyak juga kan ya. lumayan, ada sekitar sekarang mungkin udah di angka 8-10 kedai kopi lah Jimbaran, lumayan lah. Sudah mulai susah banget Mas nyari kopi di sini. Betul. Adanya di daerah Market Pengasan, Bule. Pengasan Bule, Pengasan di atas Mas. Hmm. Jadi berawal tadi balik lagi, flashback lagi, ya awalnya kenapa bagus itu karena di founderin Baba itu artinya bapak. Oke. Oh, Bapak. Baba tuh bapak. Baba tuh iya, arti iya. Cina atau Sumatera atau enggak Betawi tuh Baba tuh bapak. Oke. Baba. Karena awalnya berdua ini sudah punya anak masing-masing. Siap. Karena bapaknya Baba, Bapak ya. betul bapak gitu. Bagusnya? Bus itu karena kami ya pertama kan patternnya kopi lah, Angsa Swan, tapi kalimat lain, Bus. Jadi bagus. Kalau diplesetin jadi bagus, bagus jadi ada arti Bagus lain. Kopi. Bagus kopi, kayak nama kami kan awalnya kan kopi bagus. Oke, ini awal nih. Ini awal, belum bikin Tagline-nya. lagi tagline-nya. Kopi bagus gitu. Keluh kesah nih Mas. Kan Ya. customer nih banyak banget yang Banyak, kayak dari ngawalin manual brew. Betul. Sampai akhirnya ada yang veterannya. Jadi kayak nah itu penyelamat kita waktu pandemi. Betul benar banget. Yang awalnya awam sampai akhirnya sudah ngopi tiap hari deh di sini. Ya betul. Keluh kesahnya sampai segede ini nih. Jadi Sebesar gini, keluh kesahnya awalnya gini sih soalnya.
Hal ini sebenarnya di Jimbaran baru banget mas. Iya. Jadi kalau kita bilangnya itu single origin ini di Jimbaran tuh bagus, susah banget awalnya ditolak orang mungkin karena masih hal baru. Kuat banget sih mas, setahun itu apa Penyesuaian, nyari market susah banget. Tapi kami kemarin ya aku merasa harus dicoba mas. Iya. Jadi ketika ada orang baru, biasanya ngopi susu, cappuccino, latte, English biasa, kita taruh depan. Ya biasa naruh filter, filter di awal depan. Ya depan. Ini apaan sih? Gitu. Ini apa? Jadi kita dulu itu mas di awal dulu aku punya bar letter L. Oke, ya. Letter L itu aku buat sendiri, pakai tangan sendiri, nggak gara-gara dulu ya budget lah. Terus aku punya kursi bakso, masih pakai sekarang ini kursi bakso belakang itu. Jadi kita langsung feedback tuh ke customer langsung depan. Iya. Jadi itulah yang kita bilang service langsung. Iya. Jadi one man show tuh butuh banget Untuk usaha di awal usaha di awal. Karena di situ kita ngerasa customer tuh berhak tahu loh apa yang kita jual, apa yang kita kasih ke mereka. Disitulah awal mulanya. Kita nggak nyangka juga sih, Bagus sekarang bertahan di filter lumayan lah. Iya kuat banget. Kuat banget, filter, bener. Daerah Jimbaran. Coba deh mampir deh nanti, itu banyak banget dia koleksinya. Lumayan ada. Mereka si Adit nih biasanya nih ke Denpasar turun gunung Keliling, buat nyari filter. Biasanya roastery teman-teman yang di Denpasar. Kadang juga ada dari pamannya base kabin, betul. kabin. Oh, Nah itu kebetulan omnya. Yep, Jadi banyak lah line up kopi-kopi manual tuh. yang bingung biasanya kalau Jimbaran kalau Denpasar banyak lah ya. Jimbaran mampirin deh kota bagus. Boleh mampir. Jam berapa sih operasional? Kita buka sekarang sudah hampir masuk bulan kelima. Ini kita buka dari pagi terus, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Hampir 18 jam 12. Ya, 18 jam. 18 jam ya, 18 jam mas. 18 jam. 18 sampai 15 jam. Jadi kita balik lagi mas ke single origin itu tak coba dulu. Pancingnya gitu. Kita datang orang misalkan gerombolan. Bener gitu. Tak pancing dulu, tak umpan dulu mas. Iya. Umpan dulu. Emang gitu sih caranya. Dulu aku juga kayak gitu. Di kailnya gitu, nyangkutnya gitu. Umpan dulu. Penasaran kan? Mulai penasaran. Ternyata mereka nyobain gitu. Akhirnya beli dan konsum ya. Konsum betul. Jadi dulu aku di kedai lama mas, aku punya pendirian, emang aku punya ide juga kemarin itu nggak ada gula sama sekali di kedai. Iya emang kalau udah kita lebih straight ya. Benar. Tapi mengerucutkan market. Bukan berarti ngilangin idealis. Jadi sebenarnya memberikan identitas dulu, ciri khas lah. Karakter kami lah gimana. Jadi kemarin di situ. Kedua kami juga dari dulu sampai sekarang belum ada makan berat. Oke. Karena kami fokusnya masih di kopi dulu. Kami nge-branding kopi dulu, soalnya itu aja. Terus sejauh ini syukurnya single origin di sini. Iya, paling kenceng penjualanmu selain SRS lah. Iya. Itu kan single origin kan. Rekor kita pernah single origin itu 1 bulan 3 kilo. Filter. Itu filter. Keren sih. Bulan ini kita udah ada di base cabin itu sekitar 1,8 kilo, udah hampir 60% udah habis. Jadi yang kayak anggaplah 3 kilo sebulan itu ngawalinnya nggak mudah. Nggak mudah betul. Jadi kalau ingin nih gimana cara muternya filter single origin di kedai-kedai, betul. Memulainya emang lama dan susah. Jadi kita ngasih edukasi, ngasih free bahkan learning-nya yang penting. Learning penting. Bahkan kita ngajak customer buat nyobain kayak cupping-cuppingnya. Betul, knowledge yang penting banget. Di situ sih invest banyak banget kan. Banyak Pak. Dari waktu, ya kita juga kopinya juga. Knowledge segala macam lah kita kasih. Kalau mau kenceng jualan filter ya mau nggak mau. Ya kamu harus kasih deket dulu ke customer, baru nanti sudah deket kalian bisa tuh kayak cobain dong. Terus satu lagi kami mas, semenjak pindah di sini di bar di kedai kopi ini ya di Bagusnya sekarang pakai rumah lumbung, kita punya dua meja bar. Oke. Satu slow bar, satu lagi untuk espresso base. Jadi slow bar kami itu
khusus untuk semua orang bisa masuk. Oke. Kita open bar. Iya. Orang yang mau bikin sendiri kita kasih. Boleh. Nice. Sebenarnya bukan masalah kami yang malas atau barista yang malas, tapi lebih tahu dia biar tahu experience-nya. experience-nya, benar. Jadi di sini pun kita dari teman customer ujung-ujungnya sekarang ada juga buka kedai sendiri. Iya. Aku suka tuh kalau ada customer. Ya, yang udah mulai belajar, Bang. Penasaran, Bang? Belajar dong. Ya udah, oke. Kita juga ngasih tahu barista sini lain juga, ada Bintang, ada Niko. Iya. Ada juga Dewi juga, Sekiro sekarang, salah satu juga. Kita bermaksud untuk ya udah ajak orang tuh ini loh ngopi yang bener tuh kayak gini, sehat, nggak pakai gula. Iya. Ya kalian boleh bisa bikin sendiri gitu. Tujuannya kan untuk ngangkat market yang market bener. jadi pengenalan single origin Bapak. Betul, Jangan Mas. sampai kayak kopi kita cuma keluar sedikit lah Sedikit bener. yang kita serap. Ya. Harapannya nih Mas untuk Bagus Ya. kedepannya. Kalau sekarang Mas harapannya kita nggak tahu namanya pandemi, zaman pandemi sekarang ini Iya, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa prediksi. Kita juga nggak tahu bisa bertahan 3 tahun, hampir 3 tahun ini itu kita nggak tahu karena kami sekarang berharapnya itu bisa survive dulu. Oke. Nggak muluk-muluk soalnya. Operasional deh. Bertahan dulu. Operasional. Terus harapannya juga ya kita buka peluang kerja juga ke teman-teman barista. Jangan sampai ada namanya ya pengurangan. Ya kalau pengurangan jam tuh Ya, masih wajar. Tapi kalau untuk jangan sampai hilang hilang sama juga sekali. mereka juga stop karena kasihan Mas. Ya semoga kedepannya Ya cepat pandemi membaik lah, berakhir pandemi berakhir, Udah cepat berakhir. membaik gitu aja. yang belum vaksin ingat vaksin loh. Betul, vaksin ketiga, aku udah booster. Oke, Mas mantap. belum? Sudah dong. Udah aman. Jadi ya udah. Kalau harapan sekarang ya semoga kampus UNUD, STP dekat sini, Buka dong. Poltek, Iya. UNUD buka dong kalau bisa. Kemarin sempet udah seminggu offline, ternyata Iya. Omikron, PPKM lagi. PPKM lagi. Kasihan yang anak-anak dari Medan, dari jauh-jauh udah ngontrak, Bang, udah ngontrak tuh Bang, ternyata libur lagi offline. Akhirnya balik lagi mereka. Balik lagi ke Medan mereka, banyak Medan itu. Itu lagi Mas, buat teman-teman yang mau baru buka usaha nih, kasih ini deh tipsnya. Tips, oke Nggak Mas. semua tuh harus uang. Banyak orang yang pengen buka usaha nggak ada uang nih. Ya betul. Sebenarnya Kayak gitu tuh. sebenarnya gini sih, kalau aku sih dulu nggak kepikir jadi usaha untuk harian dan bakal jadi masa depan, pemasukan yang- utama Iya. malah sekarang. Iya. Sebenarnya gini, usaha itu sebenarnya semuanya sama aja sih, Setuju. sama aja semuanya. Balik lagi dari tingkat kesabaran orangnya, sama ownernya Mas, sabar sama teliti. Karena bisnis itu bukan tentang uang, Iya. tapi bagaimana cara ngebangun. Kompleks sih Mas. Terus kita juga harus Networking-nya. networkingnya kuat. Iya. Terus kita juga harus bagaimana ngebangun produk. Iya. Semuanya kompleks banget, tapi kuncinya ada satu. Ya banyak lah kita tahu brand-brand besar kayak yang idealis kayak Klinik Kopi di pasar, di Jogja, Space yang Segedam, termasuk Mas Tadasi. Munir, Tadasi sekarang. Terus aku juga tahu dari Mendra Kabin. Itu kuncinya satu, konsisten. Bener. Konsisten itu Nggak paling ada kunci. usaha yang cepat ya Mas. Nggak ada. Mau kalian usahanya mau pakai uang berpuluh-puluh, nolnya banyak kayak kereta, kalau nggak ada konsisten, nggak sabar, percuma. Soalnya kita di sini ngebangun itu bukan untuk uang sebenarnya Mas, bener kan? Bener. Kita ngebangun brand, kita ngebangun pasar, ngebentuk pasar. Ya, kayak aku juga belajar kenapa dulu 2018 pengen banget ketemu Mas Munir. Hanya dulu cuma lihat wah jarak jauh, belum berani ngomong soalnya takut karena aku dulu punya Aku gigit. Iya, gigit dulu kata orang. Soalnya aku dulu punya, kalau di Sumatera kan, kalau di Palembang atau Jakarta kan kita owner tuh ke kedai orang dikata pendekar. Tapi bagus tuh Mas. Oh bagus ya? Aku sukaan malah banyak pendekar. Oh sebenarnya ya, biar rame cuannya. Enggak, jadi Apa? pendekar itu kayak deketin kita, kayak lebih deket gitu Oh loh. benar sih. Jadi apa yang dia tahu kita bisa dapat Sharing juga, benar. Nah, yang sama kayak gitu. Benar, Jadi benar, akhirnya benar, benar. akrab jadi customer. Benar. Tapi kalau aku kemarin Mas, kalau di Sumatera tuh ya tadi negatif. Oh, iya. Makanya aku belum berani kemarin. Makanya aku strategiku kemarin tuh mantepin dulu, kuatin dulu pondasi dulu di Jimbaran. Akhirnya turun gunung. Akhirnya turun gunung. Jadi ada strategi juga, ada cara juga. Terus juga ya, kalau bertahan pandemi sih sebenarnya gini sih, pinter-pinter aja.
Iya, baca situasi ya. Baca situasi, mau Karena nggak market mau. kita tuh kan beda kan, walaupun Betul, banyak coffee shop. pasti berubah-ubah semua. Semuanya sekarang malah gini lagi. Sekarang kita bukan saatnya saling jatuhin, tapi kolaborasi. Iya, tahun ini adalah kolaborasi. Tahun kolaborasi. Jadi kita, makanya aku juga sering ke Turun Bukit itu untuk kolaborasi juga. Kenalin link juga, teman-teman juga, biar tahu juga kolaborasi juga sama coffee shop yang ini ada di Denpasar. Terus juga mereka tahu di sini ada coffee shop misalkan Jenar atau enggak yang lain juga ada tahu gitu. Oke deh, thank you Mas waktunya. Oke, Mas Munir, Oke, makasih kita banyak jumpa. udah main ke Jimbaran. Thank you banget tadi siomainya. Mantap, thank you Mas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Tapi jangan lupa, Oke. aku ada hadiah nih Mas. Wih, makasih loh Mas. Ini Poin bawa hadiah. support dari teman juga. Jadi kan kita bisnya adalah kolaborasi. Betul. Ini ada baju dari Jimmy Butcher. Oh, Jimmy Badar. Ini ada ngobrolin tetangga. Ngobrolin tetangga. Ih. Thank you Jimmy. Thank you Jimmy buat Thank you, bajunya. Ini Jimmy oleh-oleh. Badar. Oleh-oleh Buat dari sampean. Denpasar. Makasih Mas. Wih, mantap. Ini tak pakai nanti ke Denpasar. Nice. Ini Jimmy Badar yang di ini ya? Sebelah warung. Sebelah Iya. gerobak ya? Sebelah Wih, gerobak mantap. itu. Ntar main pakai dah. Jadi, thank you, Jimmy semua. Butcher. Thank you Mas Thank Munir. you teman-teman yang Jenar. sudah support. Thank you Babagus. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye. Sip.